Bayangkan satu titik kegagalan. Sebuah lingkaran karet tidak lebih lebar dari tangan Anda, menahan 20 ton, berputar ratusan kali per menit sepanjang ribuan kilometer aspal panas membara, dingin kutub, dan jalanan yang hancur. Sekarang, kalikan titik itu dengan 18. 18 antarmuka rapuh antara kendaraan berdaya 600 tenaga kuda dan jurang maut. Apa yang mengawasi 18 titik kritis ini 24 jam sehari? Bukan pengemudi, indranya terbatas. Bukan mekanik, ia berada ribuan kilometer jauhnya. Jawabannya terlihat jelas oleh semua orang, berputar dengan kegigihan hipnotis. Tabung-tabung logam kecil yang menonjol dari tengah roda truk dan bus. Mereka bukan hiasan, bukan pula aksesori. Mereka adalah penjaga. Mereka adalah ujung tombak perang yang sunyi dan tak kenal lelah yang terjadi tepat di batas, di mana karet bertemu dengan jalan. Sebuah perang melawan fisika, melawan keausan, melawan kebangkrutan, dan yang terpenting, melawan bencana. Hari ini kami tidak hanya akan memberitahu Anda apa itu. Kami akan menunjukkan kepada Anda mengapa, tanpa tabung putar kecil itu, transportasi modern dunia akan terhenti. Menguraikan CTIS, Sistem Inflasi Bank Sentral. Untuk memulai perjalanan ini, kita harus memberi nama pada protagonis misterius kita. Katup-katup berputar itu adalah bagian yang terlihat dari sebuah sistem yang memiliki nama yang terdengar seperti teknologi militer, karena sebagian besar memang demikian. Sistem Inflasi Bank Sentral, atau dalam singkatannya dalam bahasa Inggris, CTIS. Keempat huruf itu merangkum filosofi radikal. Tekanan ban tidak lagi bisa menjadi masalah yang reaktif, manual, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Itu harus menjadi fungsi otomatis, terpusat, dan dikelola oleh komputer. Kata sentral adalah kuncinya. Ini berarti tidak ada 18 sistem independen satu per roda. Ada otak tunggal, biasanya unit kontrol elektropneumatik, yang mengatur dari titik strategis sasis. Otak ini menerima data, membuat keputusan, dan mengirimkan perintah. Inflasi adalah fungsi yang paling jelas, tetapi itu hanya salah satu dari banyak aspeknya. Misi sebenarnya adalah kontrol. Mengontrol tekanan 24 jam sehari, mengontrol respons terhadap kegagalan, bahkan mengontrol cara kendaraan berinteraksi dengan medan yang berbeda. Sistem adalah apa yang menyatukan semuanya. Jaringan selang udara bertekanan tinggi, katup khusus, sensor elektronik, dan antarmuka di kabin. Menyebutnya inflator otomatis akan seperti menyebut sistem saraf manusia sebagai pemancar sensasi geli. Ini sepenuhnya meremehkan kecanggihannya. CTS adalah sistem saraf otonom truk yang didedikasikan untuk tugas vital, menjaga integritas titik kontak tunggal itu dengan dunia. Dan semuanya dimulai dengan komponen yang paling menarik perhatian, bagian yang berputar tanpa henti. Bagaimana katup putar menentang fisika dan menyegel udara pada 100 km per jam? Tantangan rekayasa terbesar dari seluruh sistem CTIS tampaknya sederhana, tetapi secara fisik sangat menakutkan. Menghubungkan selang udara stasioner yang terpasang pada poros dengan ruang udara yang berputar lebih dari 100 km per jam. Bayangkan mencoba mengembang ban sepeda yang sedang bergerak, tetapi dengan tekanan 10 kali lebih besar dan dengan kewajiban bahwa tidak boleh ada gelembung udara sekecil apapun yang keluar. Solusinya adalah sepotong rekayasa presisi yang disebut katup putar atau sambungan putar. Tonjolan logam kecil yang Anda lihat hanyalah kepala dari perangkat yang jauh lebih kompleks. Di dalamnya, berlabuh pada poros, ada badan stasioner tempat udara dari sistem utama masuk. Terpasang padanya dan berputar bersama roda, ada rumah bergerak yang mengalirkan udara ke ban. Keajaiban terjadi pada antarmuka antara kedua bagian ini. Segel dinamis, biasanya terbuat dari bahan komposit canggih seperti PTFE, Teflon, yang diperkuat dengan grafit atau perunggu. Segel ini memungkinkan bagian yang berputar bebas ribuan dan ribuan kali sambil menjaga segel kedap udara terhadap tekanan yang dapat melebihi 10 atmosfer.
Ini dilumasi oleh udara sistem yang sama dan dirancang untuk menahan neraka tertentu. Getaran brutal, benturan batu, terendam lumpur, semburan air asin, dan panas yang dihasilkan oleh gesekan rem. Bahwa komponen sepenting ini terpapar elemen-elemen bukanlah kelalaian. Itu adalah deklarasi kepercayaan pada ketahanannya. Kegagalannya akan menjadi bencana. Oleh karena itu dibangun untuk menjadi bagian yang paling tahan lama dari rakitan. Katup ini adalah jembatan fisik, titik di mana sistem saraf pusat CTIS secara harfiah menyentuh roda. Ini adalah pintu masuk dan keluar kehidupan ban. Melaluinya udara yang menjaganya tetap hidup masuk, dan melaluinya, seperti yang akan kita lihat, sinyal pertama dari kemungkinan kematiannya keluar. Peringatan sunyi dari roda ke kabin perjalanan sinyal penyelamat jiwa. Sekarang, mari kita pindah ke skenario kritis. Sebuah truk bermuatan melaju di malam hari di jalan yang sepi. Sepotong logam tajam di aspal menusuk sisi ban belakang. Udara mulai bocor. Pada truk tanpa CTIS, tanda pertama bagi pengemudi adalah getaran halus di kemudi, sedikit kemiringan trailer, atau suara karet yang hancur, yang seringkali datang terlalu terlambat. Dengan CTIS, alarm berbunyi pada saat tekanan mulai turun. Bagaimana? Setiap katup putar bukanlah tabung bisu. Itu terhubung ke sensor tekanan waktu nyata. Sensor ini terus-menerus memantau pound per inci persegi di dalam ban. Sinyal dari sensor ini bergerak melalui kabel kecil, terlindungi di sepanjang poros, hingga modul kontrol elektronik, ECU CTIS, otak yang kita bicarakan. Perjalanan data ini dari roda yang berputar ke komputer yang diam adalah keajaiban kecil konektivitas lainnya yang terjadi dalam milidetik. Otak memproses informasi. Ban 3, poros belakang kanan. Tekanan turun 2 PSI per detik, kebocoran kritis teridentifikasi. Segera ia mengaktifkan protokol 2 fase. Pertama, peringatan manusia. Di kabin, lampu indikator menyala di panel instrumen atau layar digital menampilkan pesan yang jelas. Hilang tekanan, roda 3R. Pengemudi diinformasikan, tidak ketakutan. Ia tahu persis apa yang terjadi dan di mana. Kedua, dan secara bersamaan, respons otomatis diaktifkan. Otak memerintahkan katup solenoid untuk membuka aliran udara dari tangki utama truk ke roda tertentu itu. Sistem mencoba membalas, mengembang ban pada kecepatan yang sama dengan hilangnya udara, menjaga tekanan tetap stabil. Aliran informasi dan tindakan ini, dari pinggir ke tengah dan dari tengah ke pinggir, mengubah keadaan darurat yang berpotensi mematikan menjadi insiden yang terkontrol. Pengemudi tidak buta, truk tidak berdaya. Sistem telah mengangkat perisai data dan udara terkompresi antara kegagalan dan bencana. Keputusan yang sulit, mengapa sistem lebih memilih membiarkan Anda tanpa roda daripada tanpa rem. Tetapi bagaimana jika lukanya fatal? Jika potongannya begitu besar sehingga udara keluar lebih cepat daripada yang bisa diisi kembali oleh kompresor? Disinilah CTIS mengungkapkan kecerdasannya yang sebenarnya dan membuat keputusan yang paling dingin dan logis yang dapat dibuat oleh sebuah mesin. Untuk memahaminya, kita harus mengingat dari mana udara yang digunakannya berasal. Pada truk atau bus berat, udara terkompresi adalah sumber daya vital dan bersama. Kompresor yang sama yang memberi daya pada CTIS juga yang menghidupkan rem pneumatik, sistem suspensi udara, dan aksesori lainnya. Udara disimpan dalam reservoir atau tangki udara sebagai cadangan strategis. CTIS memiliki akses ke cadangan ini, tetapi bukan pemiliknya. Ini adalah penyewa dengan kontrak yang sangat ketat. Otak CTIS diprogram dengan hukum yang tak tergoyahkan, hierarki kelangsungan hidup. Integritas sistem pengereman adalah mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, sistem memiliki sensor yang memantau tekanan di tangki udara utama. Jika mendeteksi bahwa kebocoran pada ban begitu parah sehingga membahayakan cadangan udara, membahayakan tekanan yang diperlukan untuk mengaplikasikan rem dengan kekuatan penuh, ia mengaktifkan protokol pengorbanan. Tanpa belas kasihan, tanpa ragu, ia menutup katup solenoid yang memberi makan roda itu, memutus pasokan, meninggalkan ban pada nasibnya.
Di kabin, alarm berubah dari mengembang menjadi kebocoran kritis. Sistem ditutup. Ia lebih memilih ban hancur sepenuhnya. Roda berubah menjadi gumpalan karet berasap daripada membiarkan truk kehilangan kemampuan mengerem. Ini adalah keputusan yang sulit. Ban pecah adalah kecelakaan yang dapat dikendalikan, bencana mekanis yang mahal. Truk berbobot 40 ton tanpa rem adalah rudal balistik yang tidak terkendali, tragedi dengan skala yang tak terhitung. CTS, dalam logika algoritmanya yang dingin, memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Ia memilih untuk menyelamatkan nyawa, meskipun itu berarti menghancurkan sebagian dari tubuhnya sendiri. Kemampuan untuk membuat keputusan hidup atau mati ini selamanya memisahkannya dari sekadar inflator. Ini adalah penjaga dengan kebijaksanaan. Lebih dari sekadar udara, sistem sebagai responden pertama dalam keadaan darurat. Sampai sekarang, kita telah melihat CTIS sebagai sistem pertahanan. Ia mendeteksi, memperingatkan, mengompensasi, dan pada akhirnya berkorban untuk melindungi kebaikan yang lebih besar. Tetapi perannya tidak berakhir di situ. Dalam skenario tertentu dengan tuntutan maksimal, ia menjadi responden pertama yang aktif, mampu mengubah karakteristik kendaraan itu sendiri untuk mengatasi krisis. Kemampuan ini berakar pada asal-usul militernya, yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya, tetapi aplikasi komersialnya sama vitalnya. Bayangkan sebuah truk servis di tambang terbuka, atau kendaraan penyelamat yang terjebak di pasir, lumpur, atau salju yang dalam. Ban yang sepenuhnya mengembang, dengan jejak kecil dan kerasnya, akan tenggelam. Solusinya adalah mengempiskan ban secara sengaja untuk memperluas jejaknya, mendistribusikan berat, dan mendapatkan traksi. Melakukan ini secara manual, di tengah hujan, di medan berbahaya, dengan 18 roda, adalah tugas berjam-jam dan risiko yang sangat besar. Dengan CTS, pengemudi tidak perlu keluar dari kabin. Dari panel kontrol, ia dapat memilih mode segala medan atau mode lumpur. Sistem mematuhi, membuka katup pembuangan roda penggerak atau semua roda, melepaskan udara secara terkontrol hingga mencapai tekanan yang telah ditentukan, mungkin setengah dari normal. Jejak ban merata berubah dari lingkaran sempit menjadi platform lebar. Truk mendapatkan traksi yang diperlukan untuk keluar dari lumpur. Setelah berada di medan yang kokoh, pengemudi memilih mode jalan raya. Sistem memulai kembali kompresor dan mengembalikan setiap ban ke tekanan perjalanan optimalnya, semuanya secara otomatis dan tersinkronisasi. Dalam peran ini, CTS berhenti menjadi penjaga pasif. Ini adalah transformator dinamis. Ini adalah alat yang memungkinkan kendaraan yang sama menjadi pembalap jalan raya dan penjelajah medan ekstrim, mengadaptasi fisiologinya dengan tuntutan saat itu. Ia tidak hanya merespons bahaya, ia mencegahnya, memberi pengemudi kekuatan super, kemampuan untuk mengubah fisika traksi dengan sentuhan tombol. Demikianlah, tabung putar kecil itu tidak hanya terungkap sebagai sensor dan inflator, tetapi juga sebagai penjaga gerbang kerajaan, kemungkinan taktis yang tetap tersembunyi dari pandangan mata telanjang, siap dipanggil ketika jalan menghilang dan hanya ada tantangan murni untuk mencapai sisi lain. Kami telah mengungkapkan CTIS sebagai pahlawan keamanan, seorang penjaga yang bertindak dalam bayangan untuk mencegah bencana. Namun dalam dunia transportasi komersial, kepahlawanan harus diterjemahkan menjadi angka. Kelangsungan hidup adalah persyaratan minimum. Profitabilitas adalah tujuan harian. Sekarang kita akan masuk ke wilayah di mana keputusan rekayasa menjadi kolom untung dan rugi. Di sini, udara terkompresi berhenti menjadi cairan vital untuk menjadi mata uang. Setiap pon per inci persegi tekanan mewakili kompromi antara biaya hari ini dan penghematan besok. CTIS, jauh dari menjadi pengeluaran yang aneh, adalah akuntan paling teliti di kapal. Memantau salah satu kebocoran modal paling diam-diam dan merusak yang ada, tekanan ban yang salah. Jangkar tak terlihat bagaimana ban dengan tekanan rendah membakar uang liter demi liter. Untuk memahami ekonomi CTIS, pertama-tama kita harus memvisualisasikan musuh yang diam, resistansi gelinding. Ban yang mengembang sempurna adalah lingkaran yang hampir kaku yang menggelinding dengan deformasi minimal. Itu efisien. Tetapi ketika tekanan turun, meskipun sedikit, karet melunak.
Jejak kontak dengan aspal menjadi rata dan melebar. Sekarang di setiap putaran, ban tidak hanya menggelinding, ia meratakan diri. Deformasi siklis ini, pengadukan konstan karet terhadap tanah ini adalah pekerjaan. Dan pekerjaan itu membutuhkan energi. Energi yang berasal secara eksklusif dari mesin dan oleh karena itu dari bahan bakar. Ban yang kempes adalah jangkar tak terlihat yang harus ditarik truk di setiap meter perjalanannya. Angka-angka itu fasih dan tanpa ampun. Studi industri dan produsen ban memperkirakan bahwa tekanan 20% di bawah rekomendasi dapat meningkatkan resistansi gelinding sebesar 10%. 10% resistansi itu diterjemahkan secara langsung menjadi peningkatan konsumsi bahan bakar yang berkisar antara 4 dan 5%. Kedengarannya tidak banyak, bukan? Itu adalah penipuan yang berbahaya. Mari kita terjemahkan. Bayangkan sebuah truk traktor dengan trailer dengan 18 roda. Hanya satu ban dari 18 dengan tekanan 20% lebih rendah mencuri 4% efisiensi dari seluruh set. Jika tidak hanya satu, tetapi beberapa ban sedikit kempes, situasi yang lebih umum daripada yang diyakini. Pemborosan berlipat ganda. Dalam perjalanan sejauh 1.500 km, sedikit itu bisa berarti puluhan liter diesel yang terbakar tanpa menghasilkan 1 km pun transportasi yang berguna. Bahan bakar berubah menjadi panas, gesekan kelelahan karet, menjadi asap yang tidak menuju kemana-mana. CTIS memberantas pemborosan ini sampai ke akarnya. Dengan menjaga setiap ban pada tekanan inflasi dingin optimalnya, dengan penyimpangan minimal, ia menghilangkan jangkar yang tidak terlihat. Ini menjamin bahwa setiap liter bahan bakar yang dibeli sepenuhnya dialokasikan untuk memindahkan muatan, bukan untuk melawan deformasi kendaraan itu sendiri. Dalam bisnis di mana margin diukur dalam sen per ton kilometer, pengawas ban ini membayar dirinya sendiri berulang kali di setiap tagihan pompa bensin. Umur yang diperpanjang. Mengapa tekanan sempurna adalah antioksidan terbaik untuk karet? Jika penghematan bahan bakar adalah argumen langsung, umur panjang ban adalah argumen warisan yang melindungi investasi modal paling mahal setelah truk itu sendiri. Ban poros kemudi atau penggerak truk berat dapat berharga ratusan bahkan ribuan dolar. Dan satu set lengkap untuk seluruh rangkaian jalan raya mewakili jumlah yang sangat besar. Investasi ini bukan pengeluaran. Ini adalah aset yang harus diamortisasi sepanjang jarak sejauh mungkin. Dan tidak ada yang membunuh ban lebih cepat daripada panas yang dihasilkan oleh lenturan yang berlebihan. Ketika ban berputar dengan tekanan rendah, dinding sampingnya menekuk dengan keras di setiap putaran. Lenturan konstan ini menghasilkan gesekan internal antara lapisan karet, kanvas, dan baja yang menyusunnya. Gesekan berubah menjadi panas. Dan panas adalah musuh bebuyutan karet. Ini merusak senyawa kimia yang memberikan elastisitas dan ketahanan, mempercepat retak, dan bahkan dapat menyebabkan lapisan internal terlepas dalam fenomena bencana yang disebut pelepasan tapak. Bahkan tanpa mencapai bencana, panas dan deformasi yang tidak merata merusak tapak secara tidak teratur, menciptakan pola gigi gergaji atau keausan bahu, yang secara drastis mengurangi masa pakainya dan kemampuannya untuk divulkanisir ulang. Proses yang dapat memperpanjang umur ban sebesar 60 atau 70%. CTIS, dengan menjamin tekanan yang konstan dan benar, menghilangkan lenturan yang berlebihan. Ban bekerja sebagaimana mestinya, menggelinding, tidak memutar. Suhu internal tetap dalam kisaran aman, keausan tapak seragam dan dapat diprediksi. Studi armada yang dilengkapi CTIS melaporkan peningkatan masa pakai ban yang berkisar antara 20 hingga 30%. Ini berarti bahwa, alih-alih mengganti satu set ban setiap 300.000 km, sebuah armada dapat melakukannya setiap 400.000 atau lebih. Kalikan 20% masa pakai ekstra itu dengan biaya 18 ban kelas atas, dan penghematan adalah angka dengan banyak nol. CTIS bukanlah pengeluaran, ini adalah dana amortisasi yang dipercepat untuk ban. Ini adalah polis asuransi terbaik terhadap degradasi dini. Polis yang membayar dividen dalam bentuk karet yang bertahan lebih banyak kilometer.
Biaya ketidaktahuan, mensimulasikan armada tanpa CTES versus armada yang dilengkapi. Mari kita bawa aritmetika ini ke lahan konkret, ke simulasi yang dilakukan oleh manajer armada manapun dengan pensil dan kertas atau dengan lembar kerja yang canggih. Mari kita bandingkan dua armada hipotetis, masing-masing dengan 100 truk traktor yang identik, masing-masing menempuh 120.000 km per tahun. Armada A beroperasi dengan metode tradisional, pemeriksaan tekanan manual setiap beberapa hari, mengandalkan disiplin pengemudi dan putaran pemeliharaan. Armada B dilengkapi dengan CTIS dari pabrik. Mari kita mulai dengan bahan bakar. Asumsikan konsumsi dasar 3 km per liter. Di armada A, dengan setidaknya sepasang ban yang terus-menerus sedikit kempes, realitas statistik, konsumsi menurun 3%. Itu berarti ribuan liter ekstra per truk per tahun. Dikalikan dengan 100 truk dan harga diesel, perbedaan tahunan dalam tagihan bahan bakar adalah jumlah yang dengan mudah melebihi $500.000. Armada B menghemat jumlah itu. Mari kita lanjutkan dengan ban. Armada A, dengan keausan tidak teratur dan tekanan termal yang lebih tinggi, mengganti set lengkap 20% lebih sering. Jika satu set lengkap berharga $15.000, biaya penggantian tambahan tahunan sangat mencengangkan. Armada B meregangkan investasi itu, menghemat $250.000 atau lebih untuk ban per tahun. Sekarang mari kita tambahkan waktu henti. Ban kempes yang kritis di armada A membutuhkan penghentian darurat, panggilan ke layanan derek di jalan raya, jam pengemudi yang dibayar tanpa menghasilkan, dan kehilangan muatan yang dijadwalkan. Setiap kejadian semacam ini membutuhkan biaya ribuan dolar dalam produktivitas yang hilang dan biaya tambahan. Armada B dengan deteksi dini dan kompensasi otomatisnya, dalam sebagian besar kasus, dapat mencapai bengkel yang dijadwalkan tanpa penghentian darurat, mengubah drama menjadi janji temu perawatan sederhana. Ketika kita menjumlahkan semua variabel ini, bahan bakar, ban, waktu henti, biaya tenaga kerja untuk pemeriksaan manual. Perbedaan dalam biaya total operasi per kilometer antara kedua armada sangat besar. Biaya pemasangan CTIS di armada B biasanya diamortisasi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sejak saat itu murni keuntungan. Armada A beroperasi dalam ketidaktahuan, membayar pajak tersembunyi untuk inefisiensi. Armada B beroperasi dengan cerdas, mengubah setiap pon tekanan menjadi 1 sen keuntungan. Dividen ekologis, lebih sedikit asap untuk lebih banyak kilometer. Di era kesadaran iklim dan peraturan lingkungan yang semakin ketat, efisiensi bukan lagi hanya masalah akuntansi internal. Ini juga merupakan lisensi sosial untuk beroperasi. Di sini, CTIS menghasilkan apa yang bisa disebut dividen ekologis otomatis. Ingat persamaan fundamental. Resistansi gelinding yang lebih rendah sama dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Konsumsi bahan bakar yang lebih rendah sama dengan lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer per ton yang diangkut. Itu matematika murni. Truk dengan CTIS dengan membakar lebih sedikit liter diesel untuk melakukan pekerjaan yang sama, secara langsung mengurangi jejak karbonnya. Tetapi manfaat lingkungan tidak berhenti di situ. Ban yang bertahan lebih lama berarti lebih sedikit limbah karet yang harus dikelola. Lebih sedikit ban yang dibuang sebelum waktunya di tempat pembuangan sampah atau ditujukan untuk proses daur ulang yang boros energi. Selain itu, ban yang aus secara merata dan menjaga integritas strukturalnya adalah kandidat sempurna untuk vulkanisir ulang, praktik yang merupakan inti dari ekonomi sirkular di sektor transportasi. Vulkanisir ulang dapat memperpanjang umur casing ban, bagian paling berharga dan kompleks untuk diproduksi. Selama 3 atau 4 masa pakai, menghemat sejumlah besar bahan mentah, energi dan emisi yang terkait dengan pembuatan ban baru. CTIS, dengan memaksimalkan umur casing, menjadi sekutu kunci dari sirkularitas ini. Bagi perusahaan logistik besar, dividen ekologis ini bukan hanya judul yang bagus dalam laporan keberlanjutan. Ini adalah argumen komersial yang nyata di hadapan pelanggan yang semakin menuntut rantai pasokan hijau dan perisai terhadap pajak karbon di masa depan atau peraturan efisiensi yang lebih keras.
Udara yang benar di roda dengan demikian menjadi instrumen kebijakan lingkungan. Mengapa mobil Anda tidak akan pernah memiliki ini, dan mengapa itu masuk akal? Setelah menjelajahi semua keuntungan ini, keamanan, penghematan, daya tahan, ekologi, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan, hampir masuk akal. Jika CTIS begitu luar biasa, mengapa mobil saya atau truk pick-up manapun tidak memilikinya? Jawabannya mengungkapkan paradoks menarik tentang ekonomi skala dan rasio risiko manfaat. Argumennya secara teknis bukan tidak mungkin. Faktanya, sistem pemantauan tekanan, TPMS, ada di sebagian besar mobil modern. Tapi TPMS hanyalah setengah dari CTIS. Itu adalah sensor, alarm. Yang hilang adalah bagian aktif, inflasi otomatis terpusat. Agar sebuah mobil memiliki CTIS lengkap, dibutuhkan kompresor udara khusus, tangki penyimpanan, jaringan pipa tekanan tinggi menuju 4 roda, dan 4 katup putar presisi. Biaya, berat, dan kompleksitas penambahan seluruh sistem ini ke kendaraan 1 atau 2 ton tidak sebanding dengan manfaatnya. Risiko yang dimitigasinya, ban kempes, dapat ditangani oleh pengemudi pribadi, dan penghematan bahan bakar pada skala 4 ban kecil dan konsumsi yang sudah rendah akan sangat minimal, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengamortisasi investasi. Pada truk, persamaan ini berbalik secara radikal. Biaya sistem CTIS adalah sebagian kecil dari total harga kendaraan yang harganya ratusan ribu dolar. Risiko yang dimitigasinya, ledakan ban yang dahsyat dengan 40 ton, berada pada skala sosial. Dan penghematan yang dihasilkannya dikalikan dengan 18 ban raksasa dan konsumsi bahan bakar yang sangat besar adalah masif dan cepat. Ini adalah hukum pengembalian skala. Apa yang merupakan kemewahan yang tidak dapat dibenarkan bagi satu pihak adalah kebutuhan ekonomi mutlak bagi pihak lain. Truk dapat membenarkan rekayasa yang kompleks karena angkanya besar. Bobot besar, jarak jauh, biaya besar, risiko besar. CTIS adalah bukti bahwa terkadang solusi yang paling canggih dan mahal dalam konteks yang tepat adalah yang paling sederhana dan ekonomis. Ini adalah paradoks truk. Dibutuhkan teknologi yang lebih kompleks daripada mobil, justru karena dunianya lebih sederhana dalam kebrutalannya. Dunia di mana setiap variabel, setiap PSI, setiap liter, setiap kilometer karet, tunduk pada aritmatika yang begitu kejam dan jelas, sehingga hanya penjaga otomatis yang tak kenal lelah yang dapat menjamin bahwa jumlah akhirnya positif. Kisah CTIS tidak dimulai di pabrik truk atau di meja gambar seorang insinyur sipil. Itu dimulai di lumpur berdarah di pantai invasi, di bawah tembakan artileri, di mana kebutuhannya bukan untuk menghemat uang, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Sekarang saatnya untuk menelusuri perjalanan epik sebuah teknologi yang ditempa dalam kekacauan perang, disempurnakan dalam ujian berat perdagangan, dan diangkat ke ekspresi tertingginya di lingkungan paling ekstrim di planet ini. Memahami perjalanan ini berarti memahami mengapa sistem yang tampaknya biasa saja, seperti kontrol tekanan ban, membawa beban sejarah dan janji masa depan. Kelahiran di neraka, dak amfibi dan kebutuhan perang untuk tidak turun dan memompa ban. Tahun-tahun itu adalah tahun konflik global paling menghancurkan dalam sejarah. Di garis depan Eropa dan Pasifik, mobilitas adalah sinonim dengan kelangsungan hidup. Dan salah satu kendaraan paling aneh dan vital dalam konflik itu adalah DUKW, yang akrab dijuluki DAK. Itu adalah truk amfibi yang mampu melaju di darat dan berlayar di air, dirancang untuk membawa pasokan dari kapal pendarat langsung ke pantai dan seterusnya. Tetapi pantai-pantai ini bukan pasir halus. Itu adalah jebakan lumpur dalam, kerikil lepas, dan rintangan mematikan. Ban yang mengembang sempurna dirancang untuk jalan raya akan tenggelam tak terhindarkan di medan itu. Solusi manual, yaitu turun untuk mengempiskan roda dengan kunci pas di bawah tembakan musuh, adalah hukuman mati. Kebutuhan brutal dan mendesak melahirkan inovasi. Insinyur militer Amerika Serikat bekerja sama dengan perusahaan Goodyear mengembangkan sistem kontrol tekanan ban terpusat pertama. Dari keamanan relatif kabin, pengemudi DAK dapat mengoperasikan tuas. Ini mengaktifkan sistem yang, melalui pipa dan katup, melepaskan udara dari 6 ban besar kendaraan
meratakannya untuk mengubah jejaknya. Tiba-tiba, Duck tidak tenggelam. Itu mengapung di atas lumpur. Ia mendapatkan traksi untuk keluar dari pantai. Setelah berada di medan yang kokoh, pengemudi membalikkan prosesnya, dan sistem yang terhubung ke kompresor mesin kembali mengembang ban untuk mendapatkan kembali kecepatan di jalan sekunder. Ini bukanlah teknologi kenyamanan atau penghematan. Itu adalah pengganda kekuatan taktis. Itu berarti satu kendaraan dapat beradaptasi dengan berbagai medan tanpa berhenti, tanpa mengekspos awaknya. Itu berarti pasokan tiba di garis depan. Di neraka perang, kontrol udara terpusat di ban bukanlah fitur, itu adalah organ vital. Dari pantai Normandia hingga hutan Pasifik, sistem ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah kendaraan tidak hanya terletak pada mesinnya, tetapi pada kemampuan untuk mengonfigurasi ulang kontaknya dengan tanah. Dan pelajaran itu yang dipelajari dengan biaya yang sangat mahal, tidak akan dilupakan di masa damai. Dari tentara menjadi pengemudi truk, migrasi teknologi militer ke perdagangan. Ketika meriam terdiam, sejumlah besar teknologi dan pengetahuan tersedia. Insinyur, desainer, dan visioner mulai mengamati dunia sipil dengan mata baru, bertanya-tanya alat perang apa yang dapat digunakan untuk rekonstruksi dan pertumbuhan. Sistem Duck tidak luput dari perhatian. Pada dekade 50-an dan 60-an, sementara jaringan jalan raya antar negara bagian di Amerika Serikat meluas dan transportasi truk meledak, masalahnya berbeda tetapi logikanya serupa. Truk mulai menempuh jarak benua, memuat beban yang lebih besar, menghadapi iklim ekstrem, dan medan yang sulit dalam pekerjaan infrastruktur. Gagasan bahwa seorang pengemudi dapat menyesuaikan tekanan ban untuk beban berat di jalan raya, lalu mengempiskannya sedikit untuk bermanuver di lumpur lokasi konstruksi, sangat menarik. Demikianlah dimulainya migrasi yang lambat namun konstan. Pertama, pada kendaraan khusus, truk pemadam kebakaran hutan yang perlu masuk ke jalan tanah, kendaraan eksplorasi minyak, truk layanan di lokasi konstruksi besar. Versi sipil pertama kasar, hampir replika langsung dari sistem militer, tetapi menunjukkan nilainya. Lompatan kualitatif datang dengan elektronik dan material canggih. Katup putar menjadi lebih andal, sensor tekanan elektronik menggantikan yang mekanis, dan unit kontrol berubah dari tuas pneumatik menjadi komputer kecil. Apa yang lahir sebagai alat bertahan hidup taktis disempurnakan sebagai alat optimasi ekonomi. Pengemudi truk bukan lagi seorang tentara yang menghindari tembakan musuh, tetapi menghadapi musuh lain. Tenggat waktu pengiriman, biaya bahan bakar, anggaran pemeliharaan. CTIS digunakan dalam pertempuran baru ini. Migrasi selesai. Teknologi telah melewati batas, menunjukkan bahwa inovasi yang ditempa untuk menyelamatkan nyawa dalam kekacauan dapat, dengan pendekatan yang tepat, menyelamatkan bisnis dalam persaingan pasar. Raksasa yang membutuhkannya, CTIS di pertambangan terbuka dan nilai sebuah ban. Jika ada tempat di mana persamaan risiko manfaat CTIS mencapai ekspresi paling murni dan dramatisnya, itu adalah di pertambangan terbuka. Di sini beroperasi kendaraan terbesar di dunia, truk penambangan, monster setinggi 2 atau 3 lantai, dengan roda yang ukurannya 2 kali lipat tinggi seseorang. Dalam lingkungan ini, ban bukanlah komponen, itu adalah investasi modal yang monumental. Satu ban untuk salah satu raksasa ini dapat berharga antara 50.000 dan 100.000 dolar. Dan sebuah truk dapat membawa 6 di antaranya. Biaya satu set lengkap mendekati harga sebuah rumah mewah. Tetapi biaya kegagalan jauh lebih besar. Ledakan pada salah satu ban ini karena terpotong oleh batu tajam atau karena kepanasan akibat tekanan rendah bukanlah ketidaknyamanan. Itu adalah peristiwa penghentian produksi berisiko tinggi. Suaranya seperti ledakan, mampu merusak truk secara parah, dan roda yang hancur dapat menjadi proyektil mematikan. Menghentikan salah satu raksasa ini, mengganti satu roda di tengah lubang tambang, adalah operasi logistik yang dapat memakan waktu 1 hari penuh, dengan derek khusus dan peralatan berisiko tinggi, menghentikan seluruh rantai produksi.
Di sini, CTIS bukanlah pilihan. Itu adalah sistem peredaran darah kendaraan. Ia memantau setiap ban dengan presisi obsesif. Pada truk-truk ini, sistem tidak hanya mengkompensasi kebocoran kecil. Ia diprogram untuk menyesuaikan tekanan secara dinamis sesuai dengan beban. Truk kosong dalam perjalanan ke lubang tambang dapat membawa tekanan. Truk yang dimuat dengan 300 ton mineral membawanya lebih tinggi untuk menahan deformasi massal. Selain itu, di tanjakan keluar tambang yang panjang dan curam, panas adalah musuh besar. CTIS membantu mengelolanya dengan memastikan tekanan tidak pernah turun di bawah level yang akan menghasilkan defleksi katastrofik. Bagi manajer tambang, CTIS adalah sistem manajemen aset kelas 1. Setiap pon tekanan yang diawasi adalah dolar yang dilindungi. Setiap peringatan dini mencegah kerugian 6 digit. Di kerajaan raksasa ini, tabung putar kecil menjadi penjaga harta karun, menunjukkan bahwa nilainya berbanding lurus dengan nilai yang dilindunginya. Sentuhan petani, tekanan variabel agar tidak merusak panen masa depan. Di ujung skala yang berlawanan, tetapi dengan kepentingan yang sama vitalnya, terdapat bidang pertanian. Pertanian modern tidak dilakukan dengan traktor kecil. Itu dilakukan dengan raksasa baja ratusan tenaga kuda, dengan ban setinggi seseorang yang menyeret penanam, penggarap, dan pemanen dengan lebar yang sangat besar. Musuh di sini bukanlah batu, melainkan pemadatan tanah. Ketika traktor berat melewati ladang dengan ban bertekanan tinggi, rodanya bertindak seperti bajak tak terlihat, menghancurkan struktur berpori tanah. Ini menghancurkan saluran udara dan air, menghambat pertumbuhan akar, dan seiring waktu, secara dramatis mengurangi hasil panen. Solusi pertanian CTIS, sering disebut sistem tekanan variabel atau VTI, adalah karya presisi agronomis. Saat keluar ke jalan untuk bergerak di antara ladang, traktor mengembang ban besar-besarnya dengan tekanan tinggi untuk putaran yang efisien. Tetapi, ketika mencapai batas ladang, pengemudi, dengan sebuah tombol, mengaktifkan mode ladang. Sistem melepaskan udara secara terkontrol, melebarkan jejak ban secara spektakuler. Massa traktor yang sama kemudian didistribusikan di atas area 2 atau 3 kali lebih besar. Tekanan pada tanah turun ke tingkat yang tidak merusaknya. Traktor menjadi, secara harfiah, kendaraan yang lebih ringan untuk tanah. Ini memungkinkan untuk bekerja dalam kondisi kelembaban optimal tanpa tenggelam, menjaga struktur tanah yang berharga. Setelah selesai, sistem mengembang kembali ban untuk perjalanan pulang. Dampaknya sangat besar. Lebih sedikit pemadatan berarti infiltrasi air yang lebih baik, lebih sedikit erosi, akar yang lebih sehat, dan pada akhirnya panen yang lebih melimpah dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, CTIS tidak lagi hanya menjadi pelindung ban, ia berubah menjadi pelindung tanah, instrumen konservasi dan maksimalisasi sumber daya yang paling berharga, tanah subur. Ini adalah perpaduan sempurna antara teknik berat dan sensitivitas biologis, jembatan teknologi antara baja dan kehidupan. Masa depan penjaga, sensor, telemetri, dan roda yang berbicara dengan awan. Hari ini, evolusi CTIS tidak berhenti. Ia sedang diserap oleh gelombang terbesar di era ini, digitalisasi dan interkoneksi. Masa depan bukan hanya satu sistem yang memantau dan bertindak di kapal. Ini adalah satu sistem yang mengamati, menganalisis, memprediksi, dan berkomunikasi. Sensor generasi baru di setiap katup putar tidak lagi hanya mengukur tekanan. Mereka mengukur suhu internal ban secara waktu nyata, satu data kritis untuk memprediksi kegagalan. Data ini melakukan perjalanan melalui koneksi nirkabel di dalam kendaraan, bukan melalui kabel. Unit kontrol di kapal tidak lagi merupakan satu otak yang terisolasi. Ini adalah satu simpul dalam satu jaringan. Melalui telemetri dan sistem konektivitas seperti GSM, semua informasi dari 18 ban, tekanan, suhu, peringatan, ditransmisikan secara waktu nyata ke satu platform di awan. Di kantor manajer armada, satu peta menunjukkan lokasi setiap truk, dan satu panel kontrol menunjukkan kesehatan setiap roda dengan kode warna. Sistem tidak lagi hanya memperingatkan pengemudi,
Ia memperingatkan petugas pengiriman, kepala pemeliharaan. Ia dapat menghasilkan perintah kerja otomatis ketika mendeteksi satu pola kehilangan tekanan yang lambat, menjadwalkan perbaikan di bengkel terdekat di rute sebelum satu kegagalan terjadi di jalan. Menggunakan kecerdasan buatan, sistem-sistem ini mulai belajar. Mereka dapat mengorelasikan satu peningkatan suhu yang anomali pada satu ban tertentu dengan satu pola mengemudi yang kasar atau dengan satu rute dengan banyak tikungan tajam, menyarankan penyesuaian. Mereka dapat memprediksi berdasarkan data historis sisa umur setiap ban dengan akurasi yang luar biasa, mengoptimalkan waktu penggantian tapak atau penggantian. Masa depan penjaga adalah menjadi maha hadir dan maha tahu. Roda berhenti menjadi satu komponen bisu. Ia menjadi satu sumber data yang konstan, satu orakel yang berbicara tentang kondisi kendaraan, kualitas mengemudi, risiko jalan. Pipa putar kecil akan menjadi hanya satu port fisik dari satu alam semesta informasi, titik di mana dunia analog karet dan aspal bertemu dengan dunia digital bit dan awan, untuk menciptakan satu transportasi yang lebih aman, efisien, dan dapat diprediksi dari sebelumnya. Jadi, lain kali pipa logam putar kecil itu menarik perhatianmu, ingatlah bahwa itu bukan hanya satu bagian lagi. Itu adalah saksi fisik dari satu perjalanan epik dari medan perang hingga pusat data. Ini adalah materialisasi dari satu ide sederhana, tekanan yang benar, yang ditingkatkan karena kebutuhan ke kategori sistem cerdas dan vital. Ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap detail di jalan, sekecil apapun itu, dapat berdetak satu kisah kecerdikan manusia, satu pertempuran melawan risiko, dan satu janji efisiensi. Ini adalah satu pengingat diam bahwa kemajuan seringkali berputar di sekitar ide-ide paling fundamental, mengawasinya dengan kompleksitas yang paling indah.